Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah bahwa puasa merupakan ibadah latihan yang mengajarkan kita untuk bersabar. Puasa melatih kita untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita semua salah satu tokoh ulama Aswaja Madiun, yaitu Ustadz Fathur Rahman. Beliau nanti yang akan memaparkan makna sabar dalam bulan suci Ramadan ini. Langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Fathur Rahman. Terima kasih Mas Handoko. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Jadi pada malam hari ini kita mengadakan satu kajian yang insyaallah membahas tentang makna sabar. Jadi di awal Mas Handoko sudah menjelaskan sabar ya. Jadi sabar yang perlu kita sering kita dengarkan bahwasanya sabar ini adalah sebuah apa namanya istilahnya ngatain sebuah kata kerja, sebuah af'al tapi tidak berbentuk. Artinya ini adalah af'alnya hati. Jadi bukan sebuah amal fisik yang bisa kita lihat, karena itu adalah afalnya hati. Jadi orang itu sabar atau tidak itu tidak bisa kita lihat dari sisi fisiknya lagi ngapain gitu, tetapi bagaimana sikap tersebut di dalam menghadapi suatu masalah. Jadi makna sabar ini adalah sebuah afal yang menuntut kepada kita untuk bertahan dalam ketaatan. Jadi ada ulama yang menjelaskan bahasanya sabar itu dalam pengertian Islam ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan satu aktivitas ketaatan, misalnya puasa, maka kita harus bertahan untuk menjalankan perbuatan tersebut dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk misalnya berpuasa, ya kita harus bersabar, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya sampai selesainya sebuah ketaatan tersebut, sampai puasa kita tertunaikan dengan sempurna. Kalau kita nggak sabar dengan sebuah ketaatan, ya bisa batal itu ibadah kita. Atau misalnya lain, misalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar untuk senantiasa menetapi perintah tersebut sampai benar-benar tertunaikan, sehingga kita bersabar dalam ketaatan tersebut. Jadi kalau dari pengertian seperti ini kita bisa menjadi paham ternyata makna sabar bisa juga dimaknai dengan kegigihan ya, ketika dikaitkan dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gigih, kemudian tekun ya.
Artinya menetapi apa yang diperintahkan sesuai apa yang seharusnya. Itu yang pertama. Jadi sabar dalam ketaatan pengertiannya bisa seperti itu. Taat, menahan untuk tetap menunaikan perintah itu meskipun sangat berat. Jadi kayak kita sekarang puasa ya, insya Allah kita sedang berlatih bersabar untuk bisa menjalankan ketaatan tersebut. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Artinya apa? Ketika kita di hadapan suatu godaan ya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, bagaimanapun juga kita mendapati banyak sekali godaan-godaan, baik godaan mata, godaan mulut dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita nggak bersabar, kita akan terjerumus dengan menjalankan atau melakukan larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga kita dituntut untuk bersabar, artinya kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Terus yang kemudian yang ketiga, bahwasanya kita itu dituntut untuk bersabar dalam kondisi ketika kita mendapatkan satu musibah. Artinya apa? Artinya ketika misalnya kita mendapati kondisi yang tidak kita sukai, misalnya dalam keadaan di fakir, kemudian mendapat musibah sakit dan lain sebagainya, maka dituntut kita untuk bersikap sabar. Artinya sabar bagaimana? Sabar untuk ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu sebenarnya mungkin kita rasakan sangat berat. Karena misalnya kita sakit itu. Kita dituntut sabar. Artinya tetap ridho dan ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian sabar itu bisa dimensinya luas. Yang selama ini kita pahami sabar itu kalau kita menderita gitu aja kemudian kita pasrah. Ya enggak seperti itu. Nah, tetapi ya seperti 3 hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi yang dilarang, kemudian sabar dalam musibah. Jadi sabar di sini adalah sebuah aktivitas hati yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat sabar itu bertebaran di banyak ayat. Jadi di antara ayat itu misalnya innama yafa di dalam surat Az-Zumar itu sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi ini aktivitas yang nggak kelihatan, tetapi Allah menjanjikan pahala bagi orang yang melakukan aktivitas sabar, melakukan kesabaran itu dengan balasan pahala yang tiada batasnya. Artinya apa? Luar biasa ini amalan. Ini bisa dicek ya di dalam surat Az-Zumar ayat 9 kalau enggak 10 ya. 9. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau mungkin aktivitas sholat, zakat itu ya jelas ya. Itu melakukan aktivitas apa, pahalanya apa. Tapi kalau sabar ini subhanallah, Allah menjanjikan pahala yang tiada batasnya. Ya tentu saja ukuran pahala dan balasan itu Allah sendiri yang memperhitungkan sesuai dengan kadar berat dan ringannya ikhtiar kita, upaya kita untuk menahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita godaannya misalnya ditimpa kemiskinan kemudian sampai penderitaan yang berat, ya tentu saja Allah akan meluaskan
pahalanya kepada kita karena kesabaran kita. Jadi di dalam ayat lain itu juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan mintalah, jadikanlah ya, wasta'inu bis-sabri, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Gimana sih pengertiannya kok sabar kok dimintai tolong? Mungkin kita jadi bingung. Ya itulah uniknya bahasa Al-Qur'an ya, di dalam menjelaskan pengertian-pengertian yang butuh ya orang mencermati maksudnya seperti apa. Sabar itu kan bukan makhluk. Tapi kenapa kok dimintai tolong gitu? Jadi mungkin bisa dijelaskan seperti ini, bahwasanya bagaimanapun ya manusia itu di muka bumi ini pasti punya masalah, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu di dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan antara ayatnya itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarati wa basyirus sabirin gitu. Dan sungguh ya wala nabluwannakum, dan sungguh kami timpakan kepada makhluk hamba-hambaku ya dengan rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar, wasamarat, dan wanaqsi minal amwali, dan kurangnya harta, wasamarat, dan buah-buahan. Kalau di dalam pengertian terjemahan itu kan buah-buahan, tapi sebenarnya ya buah dari aktivitas kita, misalnya hasil kerja kita nggak sesuai dengan nggak keinginan misalnya, maka gembirakanlah mereka dengan sabar, wabasyiri sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi artinya di situ ketika kita mendapati masalah, maka kita jadikan sabar itu sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Dalam hal ketika kita melakukan aktivitas atau kan kita mendapati kondisi yang tidak kita inginkan, kita menjadikan rasa sabar atau perasaan hati yang sabar itu sebagai penolong. Agar apa? Agar kita tetap bisa dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dibayangkan kayak gini misalnya. Ketika kita dapati kita merasakan sakit, menderita sakit, kemudian kita enggak sabar, kemudian melakukan protes dengan mengeluh dan lain sebagainya, maka apakah kemudian dengan mengeluh dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita menjadikan sembuh? Tidak bisa. Kita mengeluh ataupun tidak, ketika Allah sudah tetapkan kondisinya, maka ya kita tetap sakit. Tapi ketika kita menjadikan sabar sebagai penolong kita, ketika kita menderita sakit, maka kita berharap dengan sabar itu Allah ridho, kemudian juga kita ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka justru dengan kesabaran itulah menjadikan kita itu mendapatkan pahala. Pahala dari apa? Pahala sabar, yaitu dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dengan perasaan ridho dan ikhlas. Dan itu menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dengan perasaan lega, kemudian menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu, hati kita menjadi tetap lapang, kemudian rasa optimis, percaya atas pertolongan Allah, maka bisa jadi kesembuhan kita lebih cepat dibandingkan ketika kita marah-marah, kemudian
mengumpat-umpat gitu. Jadi disitulah kemudian kita bisa pahami makna kita minta tolong kepada sabar. Kita diminta tolong untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi apa namanya? Demikian ya. Luar biasanya sabar ya, ditinjau dari apa namanya? Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita untuk bersikap sabar dan menjadikan sabar sebagai penolong kita. Kira-kira demikian Mas yang bisa sementara saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambah yang lain. Baik, terima kasih penjelasan dari Ustadz Fathur. Bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa sabar ini ada 3 ya tadi dijelaskan oleh beliau, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, juga sabar dalam menerima ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara kita melatih kesabaran di tengah ujian yang sangat berat seperti ini ya? Di awal bulan Ramadan seperti ini ya, kita melihat ibu-ibu sekarang itu kesulitan mendapatkan minyak goreng, bapak-bapak kesulitan mendapatkan solar, belum lagi naiknya harga BBM, disusul nanti kemudian pasti harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik. Nah, ini rasa-rasanya kok sangat sulit sekali Ustaz untuk bersabar ini. Gimana Ustaz, seperti apa ini? Ya, alhamdulillah. Jadi menarik ya. Jadi kondisi kita saat ini memang kondisinya yang bisa katakan memang kita lagi dapat musibah ya. Musibahnya cuma bersifat nasional, jadi bukan sekedar musibah secara personal. Terus gimana ini umat ya, karena yang menderita ini bukan hanya apa 1-2 orang, artinya satu negara. Ya sebenarnya hampir sama bagaimana kita mensikapi kondisi ketika mendapat musibah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya setiap kali seseorang ataupun umat itu mendapatkan satu masalah, sebenarnya pada hakikatnya Allah sedang menguji kita, yang kalau kita bisa lolos dalam ujian tersebut, maka insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita, akan menempatkan kita kepada derajat orang atau bangsa yang lebih baik dari kondisi sebelumnya ketika kita mampu melewati masalah tersebut dengan baik. Artinya dengan kesabaran artinya dengan ketaatan kita untuk senantiasa menjalani nopo yang diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi masalah yang kita hadapi. Artinya sesuai dengan SOP-nya Allah ya, sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati suatu musibah tersebut. Tidak kemudian mencari jalan-jalan lain gitu. Jadi itu yang pertama, bahwasanya setiap kita dapati masalah kita harus pahami bahwasanya pasti Allah akan meninggikan derajat kita ketika kita bisa melewati itu satu masalah tersebut. Kemudian yang kedua yang harus juga kita pahami, Allah itu senantiasa memberikan jalan keluar ketika kita suatu ketika mendapatkan suatu kesempitan, maka Allah gabungkan antara kesulitan itu dengan kesenangan atau kelapangan. Jadi kalau kita merujuk dalam surat Al-Nasr, jadi inna ma'al usri yusra ya. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu diulang 2 kali.
inna ma'al usri yusra. Ya, jadi harus kita pahami dalam kita resapi bahwasanya nanti ya ketika kita me- mendapati kondisi yang seperti ini, insya Allah ya pasti ke depan itu ada kemudahan. Kalau kondisi sekarang ada kesulitan, eh, nanti insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, itu harus kita tanamkan. Itu konsepnya sudah baku seperti itu. Jadi tidak ada orang itu menderita terus. Tidak ada juga orang itu bahagia terus. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menjadi putus asa karena ditimpa musibah, kemudian kita frustasi, putus harapan. Nah itu ya tidak lagi mengangkat derajat kita. Yang terjadi malah kita jadi orang yang gagal gitu. Karena apa? Karena tidak bisa bersabar. Jadi sabarnya itu karena kita paham rumusnya Allah itu dalam apa menguji seseorang hamba. Jadi ujian itu jadi cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap ujian kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan. Jadi itu sikap yang pertama, bahwasanya kita harus bersabar. Artinya kita tetap bertahan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian tidak berarti sabar itu bersifat pasif. Pasif artinya trimo trimo ing pandem ya bahasa Jawanya itu. Trimo gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan ya ketika kita mendapat satu musibah, ketika itu musibah itu karena akibat dari kedoliman, maka Allah juga merintahkan kepada kita untuk melakukan ikhtiar untuk merubah kedoliman itu. Kalau musibah itu karena memang karena qada Allah, ketentuan Allah ya kita memang harus ridho ya. Tapi kalau itu karena kedoliman, misalnya salah urusnya penguasa, salah urusnya para pejabat dalam mengelola ekonomi, maka kita diperintahkan juga untuk mengoreksi atau muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa untuk mereka jangan melakukan hal-hal yang menyusahkan rakyatnya, menyusahkan umatnya. Jadi artinya kita dituntut untuk mengoreksi, muhasabah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ndak kita biarkan gitu saja, kita pasrah. Wis ana sing ngurus gitu. Nah, itu ya sikap yang salah. Jadi kita barengi ya sikap sabar dalam menerima ketentuan itu juga dengan ikhtiar menjalankan perintah yang lain, yaitu mengoreksi atas kejadian yang menimpa kita, karena itu bagaimanapun juga bukan serta-merta karena Allah, tapi juga adanya campur tangan manusia yang menjadikan minyak goreng mahal, kemudian solar juga mahal, langka. Nah itu. Jadi itulah. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya. Jadi kita tetap sabar, tidak tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak kemudian tidak ridho atas kondisi yang kita dapati, yang kita menimpa, tapi juga di lain sisi secara ikhtiari kita juga menjalankan aktivitas yang lain, yaitu mengoreksi. Jadi semakin kita jelas menunjukkan letak kesalahan kepada mekanisme yang terjadi saat ini, ya semakin mudah ya untuk memberikan jalan keluar bagi umat agar segera bisa terlepas dari kondisi yang menghimpit. Jadi kayak pakar ekonomi, kemudian pakar yang lain yang memahami bagaimana
mekanisme pasar, mekanisme ekonomi itu diatur, kalau kemudian terjadi distorsi atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, ya mereka lah ujung tombak umat yang bisa melakukan tanggung jawab muhasabah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang nggak bisa sampai situ ya? Sekarang itu kan mudah ya, sekarang ada medsos, ya, kita menyuarakan saja bagaimana kondisi umat itu menderita gara-gara sikap yang tidak benar, kemudian orang-orang yang zalim yang mengambil untung di tengah kesulitan rakyat. Itu harus disuarakan. Ketika tidak disuarakan ya mereka merasa sah-sah saja. Kayak gimana? Kayak misalnya sekarang itu ya, ketika rakyat ditimpa kemiskinan, kemudian kesusahan, ya justru banyak ya orang-orang yang diamanai untuk mengurus rakyat, justru meningkat kekayaan hartanya. Ini kan naudzubillah. Jadi ya ini ya harus diingatkan pada mereka. Itu Mas, insya Allah yang bisa saya jawab. Alhamdulillah, baik, terima kasih jawaban dari Ustadz Fatkur Rahman. Ya, jazakallah khair. Jadi di tengah ujian yang menimpa dari umat muslim pada saat ini adalah yang perlu kita ketahui bahwa ujian itu memang adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Dan bagaimana Allah itu menguji kesabaran kita dengan ujian itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga tidak boleh serta-merta berpangku tangan dengan ujian itu. Kita tetap harus proaktif ya, sabar bukan berarti sabar yang pasif, akan tetapi sabar yang aktif, yaitu sabar yang juga tidak hanya diam, tapi juga melakukan muhasabah ya. Karena ujian ini juga tidak datang dengan sendirinya, tapi juga akibat daripada pemimpin yang tidak bisa meriayah rakyatnya dengan baik. Nah, itu perlu dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau muhasabah kepada penguasa. Nah, itu sabar yang sesungguhnya adalah sabar yang tidak pasif, yaitu sabar yang aktif, yaitu tidak berpangku tangan, tapi juga melakukan muhasabah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selain kita bersabar dengan ujian, kita juga bersabar dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jazakallah khair Ustaz Fatkur Rahman atas penjelasannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah hadir di tengah kita ya, narasumber yang kedua ya. Kita beranjak kepada narasumber kita berikutnya, yaitu Ustadz Suwardi Basri. Beliau ini merupakan pengamat politik dari Kota Madiun. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz kabarnya? Baik Ustadz. Alhamdulillah ya. Ya Ustadz, kita sudah menyimak tadi pemaparan dari Ustadz Fatkur tentang bagaimana makna sabar dalam puasa. Nah, sekarang berikutnya kita ketahui bersama bahwa target dan tujuan daripada puasa itu kan untuk mewujudkan ketakwaan, ya. Dan diantara wujud ketakwaan daripada seorang muslim itu adalah dia itu bagaimana dia itu ridho ya, diatur oleh aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariah. Nah, bagaimana relevansi puasa, kemudian ketakwaan dan penerapan syariah pada saat ini, Ustaz? Iya, pemirsa sekalian, mas moderator yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi
wa man da'a bi da'watil Islam wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'alal aqidah al-islamiyah asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Ya. Jadi Mas moderator ya, sebagaimana apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Fathul ya, Rohman, bahwa esensi puasa ya, salah satunya itu adalah dalam kaitannya dengan bagaimana kita itu melatih kesabaran ya. Tadi sudah dijelaskan pula bahwa konteks kita kekinian itu adalah bahwa kita sedang menghadapi apa yang kemudian kita sebut dengan, kalau saya boleh sebut itu sebagai dua jenis kesabaran ya, jenis kesabaran. Kesabaran yang pertama itu adalah kesabaran dalam ketakwaan ya, dalam ketaatan ya, karena kita tahu bahwa perintah saum ini ya, yang menjadikan target atau menjadi tujuan itu kan bisa kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, bahwa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi secara langsung atau secara cepat-cepat saja kita sudah bisa menebak, sudah bisa mengetahui, sudah bisa paham bahwa sesungguhnya target akhir ya dari pelaksanaan saum ini adalah ketakwaan gitu ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini kemudian kita ditrain, dilatih itu secara ruhani ya, untuk kemudian melakukan berbagai macam aktivitas untuk meningkatkan ketakwaan ya. Gitu. Jadi kita ditrain di situ ya. Dan tadi saya katakan bahwa target akhir dari puasa ini adalah takwa gitu. Nah, Abu Hurairah itu pernah ditanya oleh seseorang ya, pertanyaannya kurang lebih begini, apa itu takwa gitu ya. Kemudian Abu Hurairah itu kemudian menjawab pertanyaan seseorang tadi itu dengan satu pertanyaan balik ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan, apa yang engkau lakukan ketika engkau berjalan dan menemui duri di tengah jalan ya. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa saya akan menyingkirkan atau saya akan menghindarinya gitu. Nah kemudian Imam Abu Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya itulah takwa ya. Jadi sebetulnya pada intinya Imam Abu Hurairah itu ingin mengatakan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian ya, untuk menjalani proses kehidupan di dunia ini sedemikian sehingga kita tidak terjerumus itu dalam perkara-perkara yang mendatangkan dosa gitu kan, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu. Jadi itu esensi atau intinya kemudian dari takwa. Makanya kemudian di dalam bulan Ramadan ini kita ditrain, kita dilatih ya. Bukan untuk melakukan perkara-perkara yang kita sudah tahu ya, keharamannya, kita sudah tahu tentang perkara-perkara yang wajib. Tetapi dalam bulan Ramadan ini coba kalau kita perhatikan, kita diminta untuk meninggalkan perkara-perkara yang sebetulnya halal gitu, yang sebetulnya boleh ya. Coba makan minum itu hukumnya apa? Halal kan? Boleh kan? Gitu. Kemudian apalagi perhubungan suami istri, boleh enggak? Boleh gitu kan. Nah tapi di selama bulan Ramadan, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh itu kita diminta untuk tidak mengerjakan ya.
diminta untuk tidak mengerjakan. Nah, jadi kalau yang mubah, yang halal saja itu tidak boleh kita kerjakan, apalagi perkara-perkara yang masuk dalam kategori makruh, apalagi haram gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa perhatikan bahwa selama bulan Ramadan kita juga diperintahkan ya atau disunahkan untuk melaksanakan salat taraweh gitu. Padahal kita tahu statusnya salat taraweh apa gitu kan gitu. Nah, tapi karena atas dasar dorongan keimanan ya, atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang masuk dalam kategori sunnah pun juga kita kerjakan gitu. Jadi apatah lagi kalau kemudian kita berbicara dalam konteks perkara-perkara yang wajib. Disuruh mengerjakan yang sunnah saja kita kerjakan, apalagi mengerjakan perkara-perkara yang wajib gitu. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat dalam konteks ini ya, kita dilatih, kita ditrain, maka menjadi sangat bisa dimengerti bahwa ketika ya kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka ketaatan kita, ketakwaan kita, kepasrahan kita terhadap seluruh perintah-perintah Allah itu akan semakin meningkat gitu ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu kemudian mengatakan bahwa tidaklah dikatakan bahwa seseorang itu berpuasa itu karena dia seringnya berpuasa di siang hari atau tidak sholat taraweh terus menerus di malam hari ya, tetapi yang menjadikan target dari puasa itu adalah bahwa ketakwaan dia itu kemudian menjadi meningkat ya. Makanya kemudian ini juga disindir di dalam beberapa riwayat yang mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas ya. Betapa banyak orang itu yang kemudian melaksanakan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga gitu ya. Gitu. Jadi ini yang kemudian bisa kita pahami dalam konteks ini. Jadi kalau kita bicara tentang puasa itu sendiri, maka ini sangat relevansi dengan ketakwaan kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang individu, dan bagaimana juga aturan-aturan Islam itu kemudian bisa kita ejawantahkan sehingga match antara ketakwaan individu itu dengan ketakwaan sosial gitu. Jadi di situ saya kira relevansinya dengan perjuangan penerapan syariah Islam itu secara kafah di tengah itu yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz Fathur bahwa kita juga diuji dengan ujian lain. Jadi di samping ujian ketaatan ada ujian lain, yaitu apa? Ujian ya kita masih hidup di dalam situasi yang ya meskipun sudah berkurang tapi pandemi itu masih ada ya. Kemudian banyak perusahaan itu tutup, PHK di mana-mana, banyak orang dirumahkan. Tahu-tahu tiba-tiba minyak gorengnya naik, Pertamaxnya naik, ya kan? Harga-harga kebutuhan pada naik, termasuk yang sekarang lagi rame itu jabatan juga ingin dinaikkan lagi, jadi dari 2 periode menjadi 3 periode. Jadi gitu, Mas Handoko. Iya, menarik sekali jawaban dari apa-apa naik ya semuanya. Bahkan jabatan pun juga mau dinaikkan ya dari 2 ke 3 ya. Luar biasa. Ya dari 2 ke 3 ya saja. Wah, nggak mau kalah ya. Pertamax naik, minyak goreng naik, kebutuhan bahan pokok semua naik ya. Jabatan pun juga mau naik ya. Ya Ustadz, terima kasih. Lalu bagaimana Ustadz relevansi penerapan syariah dalam konteks kekinian ya? Kalau kita bicara hari ini kan
opini syariah itu dipandang sebelah mata, kemudian juga banyak mendapatkan serangan-serangan negatif dari orang-orang munafik, orang-orang liberal dan sebagainya. Kemudian juga di mata kaum muslimin sendiri bahkan syariah itu menjadi seperti momok ya, akibat dari framing orang-orang yang membenci Islam. Seperti apa, Ustaz? Iya, jadi saya kira yang pertama yang kemudian harus kita pahami adalah bahwa risalah Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi rahmat ya bagi semesta alam ya, rahmatan lil alamin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Khatamul Anbiya ya, jadi penutup para nabi. Nah, maka sebenarnya dalam konteks ini kita kemudian bisa memahami bahwa suri tauladan yang hakiki, yang utama dan satu-satunya itu sesungguhnya ada pada Nabi. Tidak ada lagi Nabi yang kemudian diutus ya membawa agama baru, membawa risalah baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Islam is the final gitu. Ya. Nah, karena Islam itu is the final, kemudian juga sudah disampaikan bahwa Islam itu merupakan ajaran yang kemudian sangat paripurna ya, sangat sempurna, maka tidak ada ruang sebetulnya bagi kaum muslimin itu untuk memilih teladan sekaligus juga sistem aturan selain dari apa yang kemudian sudah dijaminkan oleh Islam gitu. Dijaminkan oleh apa? Dijaminkan oleh sifat keparipurnaan ajaran Islam itu. Nah, makanya kemudian umat Islam itu haruslah menjadi umat yang lead ya, umat yang memimpin ya, umat yang terbaik ya, yang kemudian ya kalau kita pahami dari konteks ajaran Islam itu bahwa di dalam ajaran Islam itu ya melalui sumber Al-Qur'an ya dan As-Sunnah itu yang kemudian hadir dalam bentuk yang istilah kita itu khututun aridoh ya, garis-garis besar yang global yang kemudian didetailkan oleh ulama-ulama setelahnya gitu. Jadi ini yang kemudian harus kita pahami dan kemudian harus kita sadari gitu, bahwa Islam itu sudah sempurna, Islam itu paripurna, dan Islam itu harus kemudian menjadi lead karena sudah tidak ada lagi umat atau sudah tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Jadi ini ajaran yang abadi sampai kemudian berlaku sampai akhir zaman gitu. Nah, memang ada sebagian orang yang kemudian berpandangan bahwa hukum itu kemudian dia harus berubah, dia harus dinamis, dia harus menyesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Ya. Yang kemudian itu menjadi justifikasi untuk tidak lagi menjadikan nabi, menjadikan syariat, menjadi hukum-hukum yang lahir dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu sebagai rujukan gitu. Ya. Dengan alasan tadi dinamis. Padahal kalau kita perhatikan sebetulnya manusia dari zaman dulu maupun zaman sekarang itu sama, tidak ada yang berubah gitu. Ya. Semuanya sama, tidak ada yang berubah. Laki-laki ya tetap laki-laki, wanita ya tetap wanita gitu. Ya. Bahkan kalau ya agak kita sedikit bikin anekdot aja ya, atau guyon aja atau apalah istilahnya ya. Kalau kita kemarin lihat Spider-Man ya.
Ya, jadi kalau kita lihat Spider-Man itu kan ada 3 jenis Spider-Man ya. Jadi Spider-Man 1, Spider-Man 2, dan Spider-Man 3 muncul dalam satu scene ya. Coba kalau kita perhatikan apa yang membedakan Spider-Man 1, 2, dan 3. Ya kan? Ya, Spider-Man 1 butuh makan, Spider-Man 2 butuh makan, Spider-Man 3 butuh makan gitu kan. Apa lagi? Senang dengan lawan jenis. Ya senang juga itu kan. Cuma anunya beda-beda. Gitu. Ya. Tapi yang berbeda apa? Perangkat teknologi yang masing-masing digunakan. Kalau dulu kelihatannya kayak klasik banget kan, belum ada teknologi yang sedemikian canggih seperti yang di terakhir itu. Jadi ini menunjukkan apa sebetulnya? Menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu dari dulu sama. Karena dia sama, maka sebetulnya aturan itu yang diberlakukan kepada mereka itu sesungguhnya sama. Dalam konteks apa? Mengatur perbuatan manusia dan mengatur benda gitu, yang sama tadi gitu, ya kan? Jadi dia tidak mengalami perubahan. Justru kalau kita melihat bahwa beberapa orang yang mengatakan bahwa perlu ada semacam evolusi ya, aturan dan sebagainya, maka sesungguhnya itu salah satu bentuk ya, pertama ketidakkonsistenan, yang kedua itu salah satu bentuk kegagalan. Ketidakkonsistenan itu maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kita harus berevolusi dengan hukum yang baru, dengan dinamika yang baru. Tetapi kalau kita lihat atau kita buka referensi yang mereka gunakan, itu adalah referensi yang justru digunakan sebelum Islam datang ya. Referensi dari tokoh-tokoh demokrasi, referensi dari tokoh-tokoh politik zaman lampau yang kemudian merumuskan tentang pemikiran-pemikiran politik barat ya, yang kemudian diejawantahkan itu di dalam dunia modern gitu. Jadi aspek mereverse kepada masa lampau itu terjadi gitu ya. Jadi itu kalau kita mau katakan itu salah satu bentuk ketidakkonsistenan. Nah yang kedua itu adalah dalih adanya evolusi hukum itu semata-mata untuk menunjukkan betapa perubahan demi perubahan itu senantiasa dibutuhkan karena mereka gagal di dalam menemukan satu sistem yang paling sahih gitu. Ya. Jadi mereka gagal menemukan satu sistem yang paling sahih ya. Gitu. Coba kita bisa bayangkan, sekarang saja misalnya ada diskusi atau ada perdebatan tentang perlu apa tidak amandemen konstitusi. Ya, sebagian bilang ada, sebagian bilang perlu, sebagian mengatakan tidak perlu. Kalau yang mengatakan perlu apa? Karena konstitusi itu bukanlah sesuatu yang tabu gitu. Tapi kemudian timbul lagi persoalan yang di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau memang proses evolusi itu terjadi, proses perubahan itu terjadi, mana yang sesungguhnya akan bisa menjamin, menggaransi bahwa kehidupan umat atau kehidupan rakyat itu kemudian menjadi lebih baik ya, yang 3 periode atau yang 2 periode ya kan? Atau yang 6 periode atau yang 7 periode, mana yang lebih bagus? Atau bahkan kalau ada usulan lagi yang mengatakan cukup 1 periode saja tapi periodenya diperpanjang jadi 8 tahun misalnya ya. Nah kalau kita kaji, kita analisis semua evolusi hukum itu sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan, sudah pernah dipraktekkan, dan faktanya apa? Faktanya mereka gagal gitu. Makanya undang-undang tentang politik, undang-undang tentang pemilu itu undang-undang yang paling sering dirubah gitu. Ya, dirubah gitu. Jadi ini yang kemudian bisa kita lihat. Nah, jadi sementara pada saat yang sama kita katakan bahwa kita itu membutuhkan solusi untuk penyelesaian problematika kehidupan ya. Banyak problematika yang akhir-akhir ini muncul, ada problem di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, di bidang akidah, di bidang macam-macam ya kan. Kondisi rusak itu ada terjadi di mana-mana gitu. Nah, karena itulah kemudian kita punya satu keyakinan bahwa karena Islam ini diturunkan untuk rahmatan lil
alamin dan untuk setiap zaman, ya. Kemudian dia sudah lengkap, dia sudah paripurna. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kemudian perkara-perkara ini didetailkan, ya, sedemikian sehingga kemudian kerahmatan Islam itu benar-benar bisa diwujudkan, benar-benar bisa dirasakan melalui penerapan syariah, ya. Karena kita tahu bahwa rahmat itu tidak mungkin muncul dengan tidak diterapkan, tapi rahmat justru muncul itu karena dia diterapkan gitu. Jadi saya kira ini konteksnya kekinian gitu, ya. Dan memang karena kita juga melihat bahwa tidak ada solusi lain yang kemudian bisa dihadirkan kecuali syariah gitu, ya. Jadi gitu. Ya, terima kasih Ustaz Suwardi, gamblang sekali ya penjelasannya bahwa penerapan syariah merupakan konsekuensi bagi seorang muslim karena tidak ada lagi ya suri tauladan yang layak untuk dicontoh kecuali baginda Nabi Muhammad SAW ya. Baik, yang terakhir Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh umat dalam konteks perjuangan syariah di bulan Ramadan ini? Iya, yang jelas kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kemudian menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah itu artinya muslim yang dia itu memiliki kepribadian Islam, ya. Kepribadian Islam itu tercermin sesungguhnya itu pada dua hal, kan. Yang pertama itu cara, ya, dia di dalam berpikir, ya, menilai sesuatu, ya, menimbang sesuatu, ya, atau mengukur sesuatu itu dengan menggunakan perspektif atau kacamata Islam, ya. Gitu. Jadi berbagai macam persoalan atau berbagai macam fenomena sosial itu harus diukur dengan kacamata Islam. Misalnya ketika dia melihat realitas demokrasi, maka dia harus timbang, dia harus ukur dengan menggunakan perspektif kacamata Islam. Jangan dibalik gitu, ya. Bagaimana melihat Islam dari kacamata demokrasi gitu. Itu artinya memang bahwa kepribadian dia itu sudah split, kan, sudah ganda, ya. Dia muslim tapi cara berpikirnya tidak menggunakan Islam. Nah, kemudian yang kedua, cara dia di dalam memenuhi hajatul udawiyah dan gorizah gitu, kan. Pemenuhan kebutuhan jasmani maupun naluri itu senantiasa distandarkan itu kepada Islam gitu, ya. Cara dia makan, cara dia minum, cara dia menikah, cara dia bermuamalah, cara dia macam-macam itu harus kemudian disandarkan kepada Islam gitu. Nah, momen Ramadan ini adalah momen yang kalau bisa kita katakan ini momen yang sangat berharga sekali karena di momen ini itu kesempatan kita untuk betul-betul mengkaji, betul-betul mendalami, betul-betul ingin tahu tentang ajaran Islam, ya. Nah, makanya ini kemudian kita melihat bahwa, ya, geliat umat, ya, untuk hadir di dalam majelis-majelis taklim, ya kan, itu cukup besar, ya. Kemudian kalau kita lihat kemarin ada juga satu fenomena baru, ya, bahwa orang baca Quran di apa namanya di trotoar, ya, di trotoar atau di Malioboro itu, ya. Jadi saya dulu ingat waktu saya kecil itu saya kadang agak sedikit dalam tanda petik takjub, bukan takjub, ya, apa ya istilahnya ya yang pas, ya. Jadi kalau teman-teman saya dulu itu kalau yang Nasrani itu kalau kemana-mana itu kayak percaya diri sekali itu nenteng kitab sucinya, kan. Apalagi kalau pas hari Minggu mereka semangat sekali untuk yang nggak ada kekhawatiran gitu,
ya, nggak ada kekhawatiran bahwa mereka itu merasa cemas karena minoritas dan seterusnya. Tapi yang kemudian kita lihat pada kaum muslimin, kebanyakan kadang ada yang tidak terlalu percaya diri gitu, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang umum gitu. Jadi seolah-olah kayak identitas Islam itu sesuatu yang harus di-hidden gitu, yang harus disembunyikan gitu. Nah, tapi kita bisa melihat kemarin geliat itu muncul kan, bahkan di daerah-daerah lain juga seolah-olah kayak terinspirasi ya. Bahkan yang kemudian viral itu juga seperti yang di Amerika yang sholat taraweh yang gitu, apalah istilahnya itu, di explore gitu, di explore atau di ya explore lah gitu ya. Nah, belum lagi kalau kemudian kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang sama juga muncul di banyak tempat dalam beragam macam event-event kan, kegiatan-kegiatan kayak ngaji di kafe, ngaji di bengkel, ngaji di macam-macam ya, di perumahan, di dan seterusnya. Jadi ini satu pemandangan yang boleh kita katakan itu sangat positif sekali, karena kita melihat bahwa seolah-olah sudah ada semacam kesadaran yang kuat di tengah-tengah umat itu untuk menunjukkan jati diri dia sebagai muslim dan kemudian taat patuh pada aturan Islam ya. Bisnis-bisnis juga begitu, bisnis-bisnis syariah juga tumbuh pesat gitu, bahkan sangat laris manis kan. Kalau dulu orang jual jilbab 1-2, sekarang kalau kita buka di sosial media rata-rata yang dijual apa sih? Kerudung, jilbab ya kan. Dan kadang animo juga bukan hanya yang sekedar menutup aurat, tapi yang betul-betul syar'i betul gitu ya. Jadi ini yang kemudian bisa kita lihat. Jadi ada kesadaran begitu. Nah, tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa negara dalam hal ini itu kemudian tidak melihat itu sebagai satu fenomena yang positif ya. Makanya kemudian sesuatu yang sebetulnya bagus, kesadaran Islam itu yang kemudian muncul tinggi, itu dianggap sebagai sebuah ancaman, dianggap sebagai sebuah radikalisme, dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Makanya kita kemudian melihat bahwa respon daripada negara dalam menyikapi isu-isu syariah semacam ini itu sifatnya negatif ya. Nah, maka ini yang kemudian menjadi persoalan penting bagi kita umat Islam itu adalah bagaimana kemudian menghilangkan sakwa sangka, menghilangkan pandangan miring, menghilangkan stereotip ya, bahwa agama Islam ini agama yang mengancam, tetapi agama yang justru akan menyelamatkan kita gitu. Menyelamatkan kita bukan hanya di dunia saja, tapi menyelamatkan kita di akhirat. Menyelamatkan kita di dunia karena seperti yang tadi sudah disinggung bahwa kita banyak sekali persoalan-persoalan yang kalau kita belajar, kita kaji secara lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa semua persoalan-persoalan itu sudah ada jawabannya di dalam Islam. Ya. Karena hukum-hukum syariah atau hukum-hukum Islam itu dia tidak hanya bisa dipandang, dia tidak bisa hanya dilihat semata-mata dalam perspektif hukumnya begini dan begitu, ya. Tapi kita harus melihat atau memandang bahwa hukum Islam itu sebagai limu'alija limasyakilil insan, ya. Limu'alija limasyakilil insan. Artinya apa? Dia sebagai hukum yang diterapkan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia ya. Jadi kalau kita melihat persoalan riba misalnya, kita tidak hanya melihat bahwa ini hukumnya halal atau haram, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa dengan adanya riba itu kehidupan manusia itu jadi sempit gitu. Betapa banyak kita bisa melihat, kita bisa mengecek orang-orang yang hidup itu
seperti kesetanan ya kan, karena hidup dalam sistem yang kemudian berbasis pada riba, bukan hanya satu dua tapi hampir ya kan, di mana-mana mereka terjerat dalam perkara-perkara riba yang begitu eksploitatif gitu. Nah, makanya kemudian ketika kita sampaikan bahwa riba itu haram, itu artinya bahwa jangan lakukan. Kenapa jangan lakukan? Karena itu tidak menyelamatkan gitu. Justru itu akan menyengsarakan dan seterusnya gitu. Ya. Jadi itu yang saya pikir perlu untuk kemudian kita endorse ya. Sedemikian sehingga ya umat itu kemudian menjadi paham, dan momen Ramadan kali ini itu memang harus kita giatkan, karena di bulan Ramadan ini kan sering disebutkan kan pahala itu kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jadi bahkan ada satu bulan yang kemudian lebih baik dari satu malam yang kemudian disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Nanti kita cek lagi. Ya, sekitar 78 tahun kita melakukan berbagai macam kebajikan. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, orang banyak giroh tinggi, kebutuhan umat untuk pencerdasan itu juga tinggi, sedemikian sehingga maka ini juga menjadi kesempatan kita untuk mendakwakan Islam lebih aktif lagi, lebih masif lagi itu di tengah-tengah umat, sedemikian sehingga maka kemudian ketakwaan itu bisa kita kawinkan gitu ya, ketakwaan individu dengan ketakwaan sosial gitu ya. Baik, itu dari saya. Ya, terima kasih ulasan yang sangat panjang sekali dari Ustadz Suwardi Basri ya. Di pause dulu ya. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat gamblang sekali, lugas sekali dari Ustadz Suwardi Basri ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Berikutnya kita kembali kepada dua orang pemateri, karena ini ada semacam closing statement ya Ustadz. Kita kembali ke Ustadz Fatkur Yadi sebagai narasumber yang pertama. Di dalam bulan Ramadan ini yang juga merupakan bulan kesabaran, di mana kita juga banyak sekali menghadapi ujian ya, selain daripada ujian bulan puasa ya, kita juga diuji dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang lain ya Ustadz. Ini kami minta motivasi Ustadz, minta motivasi dalam bulan puasa ini supaya kita itu tetap bisa tabah ya, bersabar, selain berpuasa menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi juga bersabar dalam berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Monggo Ustaz. Nggih, matur nuwun. Jadi memang kondisi saat ini banyak ya kita dapati saudara-saudara kita itu menjadi gamang ketika memahami makna sabar itu hanya pasif saja. Tapi sebenarnya kalau kita memahami makna sabar itu secara utuh, akan mudah kita menempatkan diri di dalam menyikapi apa yang harus kita lakukan. Terlebih lagi dalam kondisi pertama kita sudah tertimpa musibah, kemudian kita juga dituntut untuk menjalankan ketaatan puasa Ramadan seperti ini, kemudian juga dituntut juga untuk menjalankan ketaatan yang lain, yaitu saat untuk menjalankan aktivitas dakwah. Jadi ya subhanallah ya, di bulan Ramadan ini kita benar-benar dilatih untuk benar sabar gitu. Sabar dalam ketaatan, sabar untuk ikhlas dan menerima qadha
Allah berupa musibah yang kita rasakan semua gitu. Jadi yang harus kita resapi ya. Jadi setiap ketaatan itu membuahkan pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan atau ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala yang diberikan Allah kepada kita. Coba kita hitung saja. Misalnya tadi sudah dijelaskan kalau di bulan puasa itu pahalanya kita dilipat gandakan. Kemudian sudah melakukan aktivitas puasa, ini kan wajib. Amar ma'ruf itu juga aktivitas kewajiban yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi subhanallah, ketika kita menjalankan ketaatan-ketaatan itu, semua pahala ibaratnya itu atau istilahnya itu tumplek blek. Sudah kita puasa, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, misalnya tarawih, kemudian melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sebuah momen yang tidak bisa kita sia-siakan gitu. Jadi nggak seperti yang dipahami sebagian besar ya, karena menganggap semua aktivitas kita itu di bulan Ramadan itu adalah ibadah, maka ya kita tidur aja sudah ibadah. Ya memang benar, tidur itu mubah, tapi karena dilakukan di bulan puasa ya dianggap ibadah. Tetapi ya harus dipahami, tidur itu kan aktivitas yang statusnya hukumnya kan mubah, kan jelas beda kalau kita melakukan aktivitas yang bernilai sunnah, apalagi kita melakukan aktivitas yang bernilai wajib. Tentu bobot dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ketaatan yang berupa kewajiban, ya ini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu kita laksanakan, jauh berbeda dengan ketika misalnya kita ibadah yang hanya tidur saja atau melakukan aktivitas yang derajatnya lebih tinggi dikit, misalnya aktivitas sunnah. Tapi lebih dari itu harus kita sadari bahwasanya inilah momen ketika Ramadan ini menjadi lapangan atau ladang amal bagi kita untuk aktivitas yang terbaik yang harus kita upayakan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kemudian juga perlu saya tadi sudah disinggung ya tentang bagaimana menyikapi aktivitas dakwah itu. Kadangkala umat itu salah menempatkan. Jadi ketika kita muhasabah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dipahami itu adalah aktivitas yang kotor ya, karena nggak memahami apa sih aktivitas muhasabah lil hukam itu. Mereka pahami itu adalah aktivitas politik yang politiknya itu definisinya atau pengertiannya mengambil dari pengertian orang barat atau orang-orang kafir, bukan dari pengertian Islam. Makna politik adalah riayatus su'unil ummah dahilian wa kharijian. Jadi mengurusi urusan umat, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Kalau pengertiannya udah jelas ya, umat itu gampang ya mendudukkan bahwasanya aktivitas yang kita lakukan berupa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan dilakukan dengan penuh ketaatan. Koridornya ya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang melanggar aturan. Maksudnya gimana? Melakukan aktivitas-aktivitas misalnya mencela. Beda antara menasihati dengan mencela. Mengumpat itu beda antara menasihati dengan mengumpat. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya Ramadan ini benar-benar bermakna bagi kita dan
termasuk mencari keutamaan-keutamaan sunnah, pahala-pahala sunnah di bulan Ramadan ini. Jadi insya Allah sholat malam khususnya sholat tarawih itu insya Allah kita upayakan bisa penuh ya. Itu dari saya. Ya baik, terima kasih jazakallah khairan Ustadz Fatkur Rahman atas motivasinya. Sekarang yang terakhir adalah dari Ustadz Suwardi Basri. Kami juga minta motivasinya terkait dengan perjuangan di bulan Ramadan ini seperti apa Ustadz? Monggo. Ya, jadi puasa ini adalah satu kewajiban yang sangat istimewa, ya. Dalam salah satu hadis qudsi itu dikatakan bahwa as-saumuli gitu ya. Jadi puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajazubih gitu. Ya, dan aku ya kata Allah yang memberikan pahalanya gitu. Ya. Maka timbul kemudian pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya yang kemudian membuat Ramadan ini terasa istimewa gitu ya. Bukankah sesungguhnya bahwa seluruh amalan-amalan kita ya itu kita dedikasikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lillah ya. Hanya kepada Allah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini kemudian jadi terasa satu kewajiban yang sangat istimewa ya. Kenapa? Karena boleh kita katakan bahwa puasa ini adalah merupakan ibadah yang rahasia. Rahasia itu artinya apa? Rahasia itu artinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seseorang itu dia puasa ataukah tidak. Ya. Itu. Ya. Karena kita bisa juga melihat bahwa ada orang dia puasa tapi korupsinya jalan terus gitu. Ada orang dia puasa tapi maksiatnya itu jalan terus gitu. Ya. Nah, ada orang dia mengatakan dia puasa padahal sesungguhnya tidak gitu. Ya. Jadi ini hanyalah amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang istimewakan gitu kan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian mengetahui ya apakah seseorang itu dia benar-benar puasa ataukah tidak. Nah, jadi dalam konteks ini kemudian kita bisa pahami bahwa sesungguhnya di samping tadi kita sebut sebagai momen untuk meraih ketakwaan, kemudian juga melatih kesabaran ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan ya, yang bisa membatalkan puasa ya. Jadi di sana kita dilatih kesabaran, maka sebetulnya ada hal lain lagi di luar konteks itu ya. Yaitu apa? Bagaimana kita itu betul-betul dilatih untuk mengerjakan amal itu secara ikhlas ya, lillahi ta'ala ya. Artinya apa? Bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks ketika orang itu tahu atau tidak tahu, orang itu melihat atau tidak melihat ya, itu betul-betul kita tunduk, kita pasrah, kita patuh terhadap apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam hal ini kita itu betul-betul dilatih soal keikhlasan gitu. Nah, soal keikhlasan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat amat penting ya bagi kita untuk kemudian meraih berbagai macam
amalan yang bagi sebahagian orang itu dirasa itu berat sekali, ya, berat sekali. Kenapa? Karena di dalamnya kita akan melakukan strategi, melakukan perencanaan, ya, terlibat di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bagi sebahagian orang itu kemudian terasa berat, ya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat betapa pribadi-pribadi yang ikhlas, yang mukhlis itu bisa mewujud, ya, pada diri Rasulullah dan para sahabat itu sedemikian sehingga bahwa banyak perkara-perkara yang berat itu mereka bisa capai itu di dalam bulan Ramadan. Seperti misalnya kita lihat dalam peristiwa yang kemudian kita kenal dengan Yaumul Furqan itu, ya. Peristiwa perang Badar misalnya, ya, yang kita tahu bahwa jumlah kaum musyrikin, ya, kaum Quraisy, ya, itu mereka jumlahnya, ya, 3 kali lipat dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin, tetapi dengan modal keikhlasan yang sangat luar biasa itu kemudian akhirnya kaum muslimin mampu menaklukkan Quraisy itu di dalam perang Badar, ya. Dan itu terjadi itu di dalam bulan Ramadan, ya. Pun juga dengan satu peristiwa namanya perang di mana peristiwa Fatu Mekah, ya, atau pembebasan kota Mekah yang kemudian itu menjadi cikal bakal dari perubahan geopolitik dunia pada masa itu, gitu, ya. Jadi peradaban Islam yang awalnya tidak dianggap sebagai peradaban yang gemilang, ya, tidak diperhitungkan, tidak dianggap sebagai sebuah punya potensi untuk memimpin dunia, pada saat terjadinya peristiwa Fatu Makkah itu kemudian berubah secara drastis pandangan dunia terhadap kapasitas dan kemampuan peradaban Islam, gitu, ya. Sehingga Islam kemudian tidak dilihat, tidak dipandang itu sebelah mata, yang kemudian dari proses Fatu Makkah itu kemudian Islam bisa menyebar lagi ke beberapa wilayah-wilayah yang kemudian ada di Jazirah Arab dan seterusnya, yang kemudian mereka membentuk satu unifikasi, gitu. Nah, jadi itu dan yang patut juga dicatat bahwa itu semua juga terjadi itu pada bulan Ramadan, gitu kan, gitu. Nah, makanya kemudian yang harus kita pahami, yang kemudian harus bisa menjadi spirit kita adalah bahwa bulan Ramadan ini tidak seperti yang tadi sudah sempat disindir, gitu, ya. Jadi mumpung karena ibadahnya orang puasa itu tidur gitu kan, dan seterusnya, tetapi justru ini menjadi satu momen yang sangat penting sekali untuk kita melatih ketakwaan, melatih kesabaran, melatih keikhlasan kita, sehingga dengan modal 3 itu tadi kita mampu melakukan sesuatu yang sangat besar itu di dalam bulan Ramadan ini, gitu. Jadi saya kira ini yang kemudian harus kita pahami, harus ditanamkan betul-betul, harus dilaksanakan betul-betul, sehingga apa yang orang sering katakan itu sebagai sebuah perkara yang tidak mungkin itu kemudian sangat mungkin sekali dilakukan oleh umat Islam, termasuk, ya, tegaknya atau mengembalikan kehidupan Islam itu dalam satu entitas politik, gitu, ya kan. Jadi ini yang saya kira menjadi satu motivasi yang sangat kuat bagi kita, sedemikian sehingga bahwa Ramadan kita kali ini memang Ramadan yang betul-betul sangat istimewa, ya, di tengah perubahan-perubahan politik yang akhir-akhir ini itu tampaknya itu bakal terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi kita juga tidak menginginkan bahwa perubahan politik itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat, ya. Karena kalau kita mengacu kepada salah satu kitab, ya, judulnya At-Taghyir, ya, Hatmiyah Ad-Daulah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan, bahwa
perubahan itu esensinya itu betul-betul hakiki terjadi itu manakala itu meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah mengembalikan ya harta kekayaan ya milik umat itu yang telah dirampas oleh korporasi ya, oleh negara ya, yang sesungguhnya kekayaan itu adalah menjadi milik umat gitu ya. Jadi perubahan itu betul-betul terjadi kalau ya, apalagi tadi kita katakan bahwa kita sekarang hidup di dalam satu sistem yang namanya sistem kapitalisme ya, yang kalau dalam bahasa politik itu diterjemahkan dengan oligarki ya, yang kalau kita mau cermati sebetulnya sistem ini itu hanya bisa diamputasi melalui 2 cara. Yang pertama itu dengan mengamputasi sumber-sumber keuangan dari oligarki, yaitu dalam bentuk penguasaan mereka terhadap sumber-sumber kekayaan seperti tambang, kemudian batu bara, termasuk kemudian minyak, gas dan hutan dan sebagainya ya. Maka itu hanya mungkin kalau kita menerapkan syariah Islam itu dalam konteks pengaturan kepemilikan umum gitu ya. Kalau tanpa itu tidak mungkin akan terjadi perubahan. Dan kemudian yang kedua itu ya menutup habitat ya dari sistem oligarki itu. Apa habitat dari sistem oligarki itu? Yaitu demokrasi itu atau sistem kapitalisme itu ya. Jadi sistem kapitalisme yang menggunakan demokrasi untuk kemudian mengeksploitasi berbagai macam kekayaan-kekayaan. Jadi ini ditutup gitu. Ya kan, dan yang bisa menutup itu adalah syariat Islam gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang oleh Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan itu dikatakan bahwa poinnya yang kedua adalah perubahan dari umat yang sekarang ini sedang dalam kondisi keterpecah belahan yang berkeping-keping ya. Jadi kita tahu betul bahwa negeri kita ini memang sangat amat terancam sekali oleh adanya perpecahan, oleh adanya beda kepentingan yang teramat sangat, sehingga kemudian sebagai umat itu kemudian kita tidak bisa menjadi satu umat yang kokoh gitu, satu umat yang berdiri tegak untuk memperjuangkan idealisme yang sama, yaitu tegaknya syariat Islam gitu. Nah, makanya ini kemudian harus menyangkut juga pada aspek itu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang kemudian menjadi penting, bahwa perubahan apapun kalau tidak diarahkan kepada ya perubahan di mana menjadikan Islam itu sebagai asas perubahan ya, sebagai sesuatu yang harus diwujudkan dari perubahan tadi itu ya, maka tidak akan mungkin terjadi perubahan yang hakiki, perubahan yang sempurna gitu. Nah, maka ini kemudian momentum yang sangat baik bagi kita umat Islam untuk terus-menerus menjelaskan di tengah-tengah umat tentang hakikat mereka, ya, tentang identitas mereka, tentang keyakinan mereka akan kemampuan syariah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat, sedemikian sehingga ketika umat itu punya pemikiran tentang Islam, maka itulah saatnya kita berani mengatakan bahwa inilah momentumnya umat Islam itu meraih kembali kebangkitan yang hakiki gitu. Jadi itu saja mungkin ya sedikit motivasi dan penyemangat ya, semoga hal ini itu bisa memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah umat ya, sehingga umat itu kemudian menjadi tercerahkan ya. Dan insya Allah nanti kita akan coba elaborasi pada kali atau kesempatan yang kesekian gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sekalian juga saya menyampaikan mohon maaf kalau saya ada kesalahan, ada kekurangan ya.
saya kembalikan kepada Mas moderator ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz Fardi Basri atas motivasinya yang sangat luar biasa sekali. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Saya selaku moderator pembawa acara mengucapkan terima kasih, juga mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Marilah kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.